manusia itu diciptakan Allah dalam 4 macam. Ada kalanya diciptakan Allah untuk sebagai isi syurga sekaligus kepada ahli ibadah seperti Nabi dan Rasul. Yang seperti ini diciptakan Allah banyak. Yang kedua, diciptakan oleh Allah menjadi ahli ibadah tetapi tidak diberikan syurga. Allah menciptakan juga yang seperti demikian, seperti Syekh Bal'am, Syekh Barsisah. Tetapi Allah tidak menciptakan banyak yang seperti demikian. Tapi yang banyak Allah ciptakan orang yang baik pada awalnya dan kemudian dia continue istiqomah dalam kebaikan. Dia akan terbawa sampai akhirnya dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena almar'u yamutu ala ma'asya alaihi. Karena seseorang itu biasanya akan mati sesuai dengan bagaimana cara dia hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal kiram. Amma ba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu sedang pendengar kajian rahimakumullah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertama sekali tentang perkara husnul khatimah atau su'ul khatimah, yang merupakan sesuatu yang kebanyakan orang-orang yang salih sangat menakutinya. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab yang bernama Sirajul Talibin Syekh Ihsan Al-Jampis, juz yang kedua. Saya juga pernah membaca dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga syarahnya Ittihaf Asadatil Muttaqin dalam volume yang ke-9 tentang husnul khatimah atau su'il khatimah. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang salih sangat takut jika di penghujung kehidupannya dia berubah. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari sebuah kehidupan yang kita jalani. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim, hanya saja baik tidaknya seseorang itu dilihat dari akhirnya. Tetapi hadis yang berbicara tentang perkara itu bukan itu saja. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullaman seseorang itu kulan seseorang itu muyassar lima khuliqalahu. Seseorang itu dimudahkan sesuai dengan bagaimana takdirnya. Sehingga kita tidak dituntut untuk dalam kesehari-harian itu spesimis, nyolo semayang, jangan-jangan nanti kak su'il khatimah, rugo lu semayang. Kita tidak dituntut untuk seperti itu. Kita diperintahkan untuk takut dan cemas tentang adanya su'il khatimah. Tetapi ketahuilah bahwa dalam kitab Majalis Saniyah karangan Syekh Ahmad Al-Hijazi, al-insan, manusia itu diciptakan Allah dalam 4 macam. Ada kalanya diciptakan Allah untuk sebagai isi syurga sekaligus kepada ahli ibadah seperti Nabi dan Rasul. Mereka diciptakan Allah sebagai penghuni syurga sekaligus sebagai ahli ibadah. Yang seperti ini diciptakan Allah banyak. Yang kedua, diciptakan oleh Allah menjadi ahli ibadah
tetapi tidak diberikan syurga. Allah menciptakan juga yang seperti demikian, seperti Syekh Bal'am, Syekh Barsisah, tetapi Allah tidak menciptakan banyak yang seperti demikian. Hanala kepada Allah yang menang ke contoh sekarang. Kita tepui dia buat Tuhan macam model je ke. Tapi yang banyak Allah ciptakan orang yang baik pada awalnya dan kemudian dia continue istiqamah dalam kebaikan. Dia akan terbawa sampai akhirnya dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena almar'u yamutu ala ma'asya alaihi. Karena seseorang itu biasanya akan mati sesuai dengan bagaimana cara dia hidup. Sehingga katanya kita terhadap perkara husnul khatimah itu, kita boleh takut, kita boleh mengingatnya, tetapi itu tidak menjadi satu bumerang yang menghalangi kita untuk berbuat amal soleh. Jadi baik sampai lagi tanya kalau dah fikir nyonte, jangan-jangan hek dong ibadat ujung-ujung ka mati ka kafir. Ketahuilah bahawa Allah lebih mengedepankan rahmatnya daripada azabnya. Jadi itu yang husnul dzan billah. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menghindari hal-hal yang secara adat dan sudah pernah terbukti perkara itu menjadi penyebab terjadinya su'il khatimah. Jadi tengok urut-urut tak pergi hai yang memang terbukti memang nyan pekatun, nyan but biasa bermuara kepada su'il khatimah bro mati-mati. Di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu terhantar kepada su'il khatimah disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Ahmad Al-Qurtubi yang kemudian diringkas kembali oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'rani dalam Mukhtasar At-Tadhkirah. Di sana dikatakan bahwa nahnu lam nasma, kami tidak pernah mendengar orang yang su'il khatimah itu melainkan orang-orang yang berkekalan dosa batinnya. Le gitu me, urang yang mati hanaga adalah urang berbatin. Urang yang na penyakit batin, dengki umpama. Dalam kesehari-hariannya mungkin dia baik, God secara rupa, tapi batin kuto, seperti salah satunya dengki. Kemudian dalam Sirajul Talibin Juz 2 dibawakanlah sebuah kisah tentang seorang aulia bersama muridnya. Dia memiliki seorang murid yang sangat alim dan di antara sekian banyak muridnya dialah yang paling alim. Ketika mendapatkan kabar bahwa muridnya hendak meninggal atau sakit parah, dia datang mentalkinkannya. Lalu muridnya berkata, "Hai lu dengar, saya tidak mau mendengar kalimat itu." Kemudian dibacakan Yasin juga demikian. Pegah la taqra hadza ya syekh, ini bacanya. Akhirnya getuka talqin la ilaha illallah. Juga la aquluha. Hang klaim ke? Terkejutlah gure karena ubena murid yang pernah dialah yang paling alim. Tapi menjadi satu kenyataan bahwa ketika dia nak meninggal, Al-Quran yang kesehariannya dibacanya dan zikir yang selama ini menjadi wiridnya, jangankan untuk membaca, yang mendengarnya pun dia tidak mau. Akhirnya famata inda zalika, dia pun mati dalam kondisi mengingkari ketauhidan, artinya dia mati kafir. Fudail bin Iyad yang merupakan gurunya yang saya ceritakan barusan, Fudail bin Iyad, merasa sangat terpukul karena di hadapannya terpampang sebuah fenomena yang selama ini tidak pernah terbesit dalam jiwanya, bahwa orang yang paling alim menurutnya akan mati dalam kekafiran. Sehingga beliau mengurung diri tidak keluar hampir beberapa puluh hari, bertafakur, menangis, ikut berduka, berkabung. Dalam tidurnya dia pun bermimpi dan melihat muridnya yushabu fi jahannama biwajih, sedang diseret oleh para malaikat dengan wajahnya ke dalam neraka. Kemudian dia sempatkan diri memanggilnya, "Wahai talmizi, wahai muridku, ma fa'alta, apa gerangan yang kamu kerjakan?"
sehingga Allah mencabut makrifat yang tertanam dalam hatimu. Maka di antara yang diberikan, aku mengerjakan 3 perkara yang menjadi penyebab aku su'il khatimah. Di antaranya adalah namimah, mengadu domba, pepaki manusia dengan manusia. Intikalul khabar lil ifsad, habah no ya pegah ke dia, habah idih dengar pegah keno. Lil ifsad, yang tujuannya adalah untuk membuat bencana. Dari hino jak ya pegah ke dia, dari idih jak ya pegah keno, nyan mengadu domba. Malah dalam ayat yang kebaca li tungku imum wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengadu-ngadu domba, pengumpat lagi pencela. Kemudian orang-orang yang namam, orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba adalah cok habaino, kita mentransformasi sebuah kabar yang tujuannya adalah untuk mencipta kerusakan. Di dalam kitab Syarah Jauharah Tauhid Syekh Ibrahim Bajuri, apabila datang kepada kita orang menyampaikan sebuah berita dan berkemungkinan orang tersebut fasik, tugas atau kewajiban kita adalah 10 perkara. Tugas dia 10 apa? Tengah mangat dah kerja kat rongon, kai duk, kai piyo-piyo, kai pegah kudu indah si pola ni pegah keron. Itu bukan kawan kita. Orang yang mendengarkan orang lain yang membicarakan keburukan kita, kemudian dia menyampaikan informasi itu kepada kita, itu bukan teman kita. Dialah hakikatnya yang telah merusak ketentraman dan kenyamanan. Tugas katanya 10. Yang pertama, la tusaddiqu, jangan kau percayai dia. Baik patih apa ji? Yang pertama, baik tak patih. Yang kedua, nasihati. Nyo, tinggal ngo menyoi dengar pegah-pegah legop kelung, baik nejak-jak nak pegah pak long. Dia dengar era ni jo. Kutu hati lu. Idanya kan menan. Asal kata orang yang pegah katanya, "Umar nepiuh je deh. Putrai pegah." Taduk kusuh tak dengar pui pegah. Kemudian dia nak war, tapi ii tak jawab pempeng apa? Peng 20 ribu. Tapi ke informan kau dah. Kemudian setelah kita berjumpa dengan dia dan dia menginformasikan sebuah kata-kata atau sebuah hal yang tidak menyenangkan, berubahlah sikap kita. Kamu lagi benci di kurung je. Kemudian menggiring kita untuk tajasuh, tayak mata-matai. Nai pegah pohon nai payah kucing. Menambah menjadi mutamahbud gara-gara teruk je tanya. Hati yang pada dasarnya bersih, gleh, mulailah buruk sangka. Kemudian menggiring kita tajasus, mulai tak dengar-dengar nyepeh kucing. Akhirnya resahlah jiwa. Tidur malam tertanam dendam. Ingat terus hati pegah kalau sakit dah menyuhan aku balas lah. Akhirnya kita terlelap dalam keadaan menyimpan dendam. Malah terkadang mati dalam keadaan menyimpan dendam. Padahal Rasulullah SAW mensyariatkan doa yang kita baca di depan jenazah. Rabbana la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah Tuhan kami, la taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kedengkian, dendam, benci, hanmeu dan kutate lil ladzina amanu, kepada seorang pun dari orang-orang yang beriman. Ya hati. Sehingga sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, jika kalbu kita itu dikotori oleh berbagai macam tipu tapi lagi tengok apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Saya baca dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram karangan Imam As-Sunani juz 4. Iyakumul hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun nalul hatab. Jauhilah sifat dengki, puji hati dari keruk parik yang buruk hati. Sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan amal ibadah, persis seperti api yang memakan kayu yang kering. Jadi keput teman pula pingkui. Sebaliknya ada ibadah yang kita lakukan sedikit, amal ibadah kita sedikit, tapi hati gelih dia, tak gop tenang dia tenang tu, gop carong pi hana muin hati, gop kaya dia alhamdulillah nyaman. Rasulullah SAW pernah pada satu ketika masuk dan naik mimbar khutbah.
Namun Rasulullah menunggu seseorang yang apabila dia belum masuk, Rasulullah belum naik di atas mimbar khutbah. Penampilannya biasa saja. Hal ini mengundang rasa penasaran kepada sahabat yang lain. Pupatai Rasulullah hanaga ilai segala macam apa Tuhannya. Sedangkan penampilannya biasa-biasa saja. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, hampir beberapa kali. Sehingga para sahabat karena memiliki sifat tamak, loba dalam kebaikan, pasti dia punya satu sisi kelebihan yang jika tidak mungkin Rasulullah akan memuliakannya. Lantas apa amalan atau apa kelebihan yang dia miliki sehingga Rasulullah sangat memuliakannya, tidak naik mimbar sebelum dia masuk? Nyupiah tecik. Ya cik itu ternyata amalan biasa-biasa benda. Ternyata akhirnya karena hana yang berbeda, akhirnya agak tanya. Yang mendorong kami datang bersilaturahmi kepada anda, ingin menanyakan apa amalan rahasia anda, sehingga Rasulullah sangat memuliakan anda. Kepegah hati anda benar biasa, tambah lagi Ron. Nyodong baca Quran, hidung baca Quran ni. Tahajud, hidung nak tahajud, kalau mana. Tetapi ketika saya melihat orang yang beriman itu punya kelebihan, punya karunia yang Allah berikan, saya ikut merasa senang. Tenang ya, aku tetangga belum dipi, alhamdulillah, hana pak tengok nak baji. Igoi belum betul, alhamdulillah, hana pak tengok nak baji. Ya benar. Goknyan bisa mampu senang waktu menyutanya senang atas nikmat yang begitu. Yang untuk tahajud mah. Itu tidak perlu kita lakukan. Kan apa yang merno, teruk nikmat pun senang kita yo. Yang paling apa yang merno, yang kan sifat spontanitas gitu. Menyo senang, tak kem sedih, tak klik apa yang merno. Kan apa nyontok menyo sedih guna klik apa ya? Menjadi satu tabiat. Tapi atragop dumpu atragop danyo senangnya luar biasa. Dia senang. Biasa yang terjadi kan sebaliknya. Saya kali buah kau kan susah dia. Saya kali pegah raya kau ke dia kan merasa kalau ke ibarat lintah kena ibakong dia. Hiubu datang haji mudah dengar pi. Baik pegah si polan kau dah urang beres dah urang. Latih tepu beres haji, beres long haji. Dan macam sebagainya. Ini salah satu faktor. Maka salah satu faktor penyebab adalah namimah. Di samping kutu hati penuh namimah. Juga nak dengki. Yang benar. Jadi perkara-perkara yang nak kaitan lagi nyo. Kemudian termasuklah yang dapat mengantarkan kepada su'il khatimah adalah orang yang merasa aman dari azab Allah. Ketika dihadapkan kepada maksiat, dia memberanikan diri. Dia kata ikut masjid, tak stres juga tengah sudah ampun Allah. Allah Maha Pengampun. Memberanikan diri untuk berbuat. Tuhan Maha Pengampun pun amat terteri juga pubuk ledam. Nah, jadi menganggap sepele sebuah dosa dan memberanikan diri, ini termasuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan getanyo untuk su'il khatimah. Jadi dengan kata lain, mendapatkan husnul khatimah itu ya seperti biasa. Jalankan ibadah seperti biasa, kemudian jaga hubungan dengan manusia, hati terbeglih walaupun sesederhana mungkin ibadah yang kita lakukan. Kemudian usahakan lakukan amal-amal ibadah yang terkadang bernilai biasa-biasa saja. Lagi biasa, ya hanai pubuk go. Ya hanai te pubuk, ya hana udah musunoh-sunoh. Lagi contoh ya bang masjidnya ke hana peng biasa. Yang mana cok duro pindah habak jalan, na urang buta kena koh jalan, peik dia ho kena ajak. Na urang baca-baca ban kadang barau atau na urang mati Honda habis minyak, ya bro siat. Yang sepele-sepele. Yang sepele-sepele. Di situlah terkadang terdapat supres dari Allah Taala. Menyoyang lagi-laginya semayang puasanya jika memang ibadah yang memang rentan sekali dengan ujub, rentan sekali dengan ria. Yang benar. Maka lakukan amal-amal ibadah yang biasa. Saya baca dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, seorang ulama aulia Allah bernama Imam Sya'bi. Pasca Imam Sya'bi meninggal, nyok aulia, goknya tiura di Malang meratib 120 ribu, berzikir luar biasa banyak. Salat sunat dia saja sampai 400 rakaat. Dia boleh datang wajib-wajib sunat mesur tu hai dubi. Goknya tiura di Malang sunah mentang pur tu, termasuk sunat-sunat mutlak. Pasca beliau meninggal, murid-muridnya yang sangat alim bermimpi berjumpa dengan beliau. Wahai guru,
Bagaimana ma fa'ala rabbuk? Apa kondisimu sekarang? Bagaimana Allah membalasmu? Dia menjawab, adkhalnil jannah. Allah telah memasukkanku ke syurga. Bimadza? Apa gerangan amalan yang anda lakukan sehingga Allah memasukkan anda ke syurga? Pertanyaan yang anda tanyakan itu pernah kutanyakan langsung kepada Allah. Tayang nyawang lu tayang Tuhan Tuhan don pakan pertama lu syurga. Apakah karena solatku yang sangat banyak tu ratib terus 10 ribu surah? Yang kan 2 surah 3 surah 3 dalam Quran dalam sembahyang baca Quran sama 3. Dalam sembahyang 2 sembahyang 6 2. Tidak kepada Allah. Tapi yang sangat menarik, yang sangat kuridai dari sekian banyak amalan yang kau lakukan wahai Syabi, ketika engkau melewati sebuah lorong-lorong dalam kota Baghdad. Ketika itu kau memakai kain selempang, pakai jarda. Lalu engkau melihat seekor miong, kucing sedang basah kuyup. Istiram lego miong yang kabulun kiki. Tok ni pelimbut. Jadi waktu kelewat, dia sayang. Teringat dia kepada satu hadis Nabi. Man yarham. Barang siapa yang sayang, barang siapa yang kasih sayang kepada makhluk di bumi, dia akan disayangi oleh yang ada di langit. Tengok ke? Gecok ijar dah yang kepelimbut sayang tak timur tuah hanya tijuk. Gecok. Itulah yang paling kerudai dari amalanmu. Yang tak takluk ridha Allah kan ada dia. Sehingga jangan anggap ini kecil. Belum tentu kecil di hadapan Allah. Terkadang kecil. Sebaliknya, Nabi SAW pernah melewati 2 kubur. Saya baca dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 2. Marra sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi SAW melewati 2 buah kuburan. Rasulullah melihat kedua-duanya innahuma la yu'adzaban. Mereka sedang diazab. Lalu Nabi meminta sabuh berjanai, kemudian geplek kena sabuh, kemudian dia meminta satu jari dah. Belepuk kurma yang mata hijau fasyaqqa. Nabi membelahnya. Kana sikrek, gepuduk kena sikrek, sino sikrek sampai orangnya le tanda murung ngai puduk onu ya tu yang daripada but Nabi dah. Bukan Nabi urungnya berada hati, gede yang li sahabat pakan. Ahaduhuma lam yastabri anil baul. Nyo siagamnyo yang tironyo hanagli hirai ke bukan berada ke pohon. Tingat temenyo hanagli hirai kebiasa apa dia. Ni nyo berat tak gepoh ji karena hanagli hirai lam yastabri anil baul. Dia teto yang tembak ibu binti tamtun tanpa duga tahu anak ada perempuan julok dalam sarung. Ya ternyata masalah haji raya. Walau menurut dia punah man, tapi dia yang gekun dosa yang dapat gazu 10 ton murtuh tu lang neraka tidak yang katingat-tingat kena oleh pohgo yang benar. Iya panen haji man. Ternyata yang gara-gara iya kasus iya tanya. Gepoh sampai luar biasa karena iya benar. Maka sekecil apapun taat, di situ memungkinkan datangnya ridha Allah, kerjakan. Sekecil apapun kemaksiatan, jauhi. Karena kita tidak tahu di mana ta'alluq murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah ditanyakan yang terakhir, saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita tentang seorang wanita yang sangat taat beribadah di kala malam, berpuasa di kala harinya. Saimat fin nahar, dia orang yang berpuasa di siang hari, ketika malam qaimat, budah sembahyang tahajud, kurang kemong bau dia. Tetapi dia ya Rasulullah, kena Abu Hurairah, pernah tabak mi'ang mati ilmu karena dia. Kaifahiyah, kiban urinangan. Ya fin nar, kepada nabinya natun neraka. Sembahyang beres, dumpu beres, tapi terkadang mati mi'ang, itu memang mati mi'ang ilmu gara-gara dia yang ban tikap. Sebaliknya masih hadis yang sahih. Gedulihlah Syekh Syanwani Mukhtasar Abi Jamarah. Kana fi Bani Israel rajulun. Ada dahulu pada zaman Bani Israel seorang laki-laki. Gejak pakai ipatu kulit, ipatu bot. Mata kaki. Kemudian dia melihat seekor anjing yang kamu hamuha. Karena kelaparan, karena dia. Kemudian gesut ipatu kulit yang gecoi langkrung gebi. Ketika dia mati uragamnya, nyo kenyo salah satu amalan yang membantunya. Karena nata pernah bi'iyat hegrah. Kan ada orang dah.
Ya lagi kan. Jadi kunci supaya kita mendapatkan husnul khatimah biasa, istiqomahlah dalam kebaikan, kerjakanlah ketaatan sekecil apapun, kemudian tinggalkanlah kemaksiatan sekecil apapun, karena kita tidak tahu di mana ta'alluq ridha dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak perlu bersikap pesimis seperti kadihantui nyokiban macam sembahyang. Kita perlu mengingatnya, tapi jangan sampai ketika kita mengingat hal itu menghalangi kita untuk berbuat taat. Karena tanya merupakan hababi. Dalam kitab Takhwifum minan nar fi daril bawar karangan Ibnu Rajab Al-Hambali pernah saya baca, derajat takut manusia itu ada 4. Takut yang dimiliki manusia itu ada klasifikasinya berbawah tingkat. Ada rasa takut yang baik kita punyai dan ada rasa takut yang tidak baik. Nah rasanya munyo gebih nagot. Ada orang-orang yang sangat salih kepada Allah, tapi dia bukan tasannu, bukan berbuat-buat apa yang gepegak-pegak. Dia bukan sengaja berbuat, memang dia diciptakan Allah seperti itu. Yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah rasa takut yang lebih, seperti dia tidak bisa melihat api. Ketika dia melihat api pingsan, yang mana dia? Waktu ke api dalam dunia tinggal neraka pingsan ju, nak urumpi urkoi sampai kap pingsan. Itu rasa takut, tapi menghalangi kita dari tindak tanduk kehidupan dunia haji raja tahu. Tadi luar moh na urung te bro moh kami jai tanya yang rasa takut tapi tidak baik untuk kita miliki. Jadi tanya perle rasa takut tapi baik lebih dah. Baik lebih dah. Ya benar. Tapi harus kita miliki, karena memang rasa takut itu tidak boleh lepas dari kita dua, raja dan khauf. Takut dengan ia sebagaimana isyarat firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapkanlah kami dalam Islam, yaitu agama yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Di situ datang harapan. Ada takutnya mengharap. Tiba-tiba tengah mengharap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jangan kau jadikan aku menjadi orang-orang al-maghdub, orang yang kau murkai mereka Yahudi waladdallin dan orang Nasrani. Kata ia tu nyatakan tiurah semalam berarti menyunat semayang sampai 17 ke, berarti tak keun-keun Fatihah. Berarti 17 ke cermin harap takut. Jadi baik lebih sabar. Berseimbang. Baik sampai karena berat tak takut, je ke akibat lagi mana? Sebaliknya berat tak harap, merasa aman dari azab Allah hanya cit. Yang pertama. Yang kedua tentang masalah talqin. Talqin saya menjawabnya begini. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, nama kitabnya Ar-Ruh. Kata beliau, at-talqinu ba'dal mauti, mentalkinkan setelah mati, yaitu mengajarkan kalimat bahawa apabila datang nanti dua malaikat bertanya man rabbuka, ini jawabannya. Seandainya perbuatan itu tidak memiliki dasar dalil, tetapi sudah dilakukan oleh kaum muslimin mulai dari periode pertama hingga selanjutnya, seandainya tidak ada dalil, sungguh perbuatan kaum muslimin cukup menjadi dalil. Nyambang terkelihana aleh pi cukup jai dalil. Seandainya tidak ada dalil, dengan dilakukan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi, itu cukup menjadi dalil buat kaum muslimin. Ijma', berarti sepakat kaum muslimin kebutnya. Apalagi banyak sekali dalil-dalil. Dalil tentang talqin itu secara infirad, sabah dia dhaif. Hadis tentang talqin leh mati dhaif. Tetapi turut-turut mata rantai riwayatnya itu memiliki banyak sekali riwayat sehingga dia menjadi kuat karena ada adid dalam istilah ilmu hadis. Mana adid? Ji lemah menyosiroi. Tapi karena letak riwayat-riwayat, karena karame-rame dia menjadi kuat. Dalam syarah Baikuni, hadis yang makbul, hadis yang diterima menjadi hujah itu ada 6. Nah nambah macam hadis yang diterima je ke hujah, yang lemboi 6 lu nak pegang. Yang ke-6 hadis dhaif yang lahu syawahid, hadis lemah yang punya penguat yang diterima oleh ulama ahli hadis. Jadi ulama ahli hadis menerima 6 kriteria hadis diterima, termasuk yang ke-6 hadis tetapi na tukang pegang. Jika di sisi para ulama Imam Bukhari, Imam Muslim, ahli hadis mereka sepakat menerima hal itu,
Maka jika ada orang yang mengingkarinya, alam tu tabar. Nak orang haji terima haji pakai hana pengaruh api. Abad ilmiah itu yang diiktibar tu ilmiah. Tidak hana kira protes, urang hana ilmu. Umailu hana patih kakak hana. Ada ne patih pija hana pengaruh lah ilmiah kerana dia bukan orang berilmu. Dan musapat tengok ramai-ramai 6 2 RB tu hana terima kakak hana. Hana pengaruh apa pi? Abad tanya kau urang berilmu hana pengaruh. Yang menan sama lagi lumbuh contoh ipegat sabuh konsensus le awak ID Ikatan Doktor Indonesia. Bedah tanya dah protes. Mana pengaruh siapa main tanya kau urang kesihatan? Pu yang tahu dia hinan pun pengaruh mat. Ipegah lewatnya umpama nyo meningitisnyo harus suntik umpama ipegah untuk menjadi penghambat ataupun je ke sabuh penghalang penyakit. Untuk masanya kalau tak tume yang hala yang nak nyo le pakai aju ditanggungjawab lewatnya. Hana berisiko ipegah hana masalah. Nah, bedah tanya tak pegah tu nyo haju pakai hana pengaruh siapa be. Sebanyak apapun pakan karena kita bukan ahlinya. Maka tentang masalah talqin setelah kematian itu ada kitab-kitabnya dan dalam mazhab Syafi'i khususnya disunahkan dan dalam mazhab Malik pun disunahkan mentalqin setelah kematian, yaitu dengan kalimat-kalimat khusus. Ada beberapa kitab-kitab fikih saya baca dalam beberapa mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sudah saya nukilkan. Mazhab Syafi'i pihak pegah mazhab dia. Kemudian yang kedua kalau nukil Ibnu Habba Ibnu Qayyim, perkataan Imam Ibnu Qayyim penganut mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Malik juga berpendapat sunnah talqin lih mati. Yang benar, malah dalam kitab Bughyatul Mustasyirin karangan Sayyid Abdul Rahman tetap disunnahkan mentalqin mayat walau ditanam di tengah laut. Contoh awak Rohingya ya kena mereka terdampar 2 bulan 3 bulan mati dalam laut pai danau kamu ke danau darat baru terus 2 bulan mati hoiba la laut iti ikan ni bate ataupun yang mungkin iti nyan pajan tak talqin saya kali ihram talqin ju hai polan bim polan jika datang kepadamu menyot tingkat talqin lampu jerak ke biasa ada nyoi tengah laut sunat talqin yang benar dalam kitab Bughyatul Mustasyirin lagi nyan wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam beberapa contoh yang disebutkan, coba dulu kita pilah, coba kita buat contoh dulu, jangan panjang mulang dulu, karena dia bukan ulama dan dia juga bukan aulia. Jadi kita buat saja contoh-contoh yang fenomenal, misalnya seperti Ibnu Arabi atau Al-Hallaj di Irak atau Syekh Siti Jenar. Dalam kitab Said Bakar Syata I'anatul Talibin juz 4 kitab Riddah dalam bab murtad. Riddah itu adalah merupakan berkeyakinan atau berkata-kata atau berbuat perbuatan yang perbuatan itu, kata-kata itu, keyakinan itu mengeluarkan seseorang dari Islam, dari agama. Karena makna riddah secara terminologi qatul Islam, memotong keislaman. Tabuh itulah. Dengan sebab itu etika atau buat. Tetapi perkataan-perkataan para wali-wali Allah fi ghaibatihi ketika mereka sedang ghaib, ketika mereka sedang karam, ketika mereka sedang asyik masyuk dalam gelora kalbu cinta mereka kepada Allah, kalam-kalam seperti itu secara zahirnya bermasalah tetapi secara hakikatnya tidak. Adapun kenapa mereka dihukum, termasuk Junaid Al-Baghdadi, termasuk orang yang memberi fatwa bahawa tutur Ibnu Arabi yang masalah, harus pancung, dan dia dibunuh di tiang pancung. Dan uniknya para ulama semua menceritakannya dan mereka mengakuinya. Ceritakanlah kepada kami hakikat tasawuf itu. Dia hanya berkata sebentar lagi kalian akan melihatnya. Nah, maka dia diperintahkan untuk mencabut ikrarnya. Hendak dicabut, kan tidak lagi biasa. Di antara kata-kata yang mereka sampaikan seperti misalnya ma fi jubbatin ila Allah, tidak ada dalam jubah bajuku kecuali Allah, dan kalimat-kalimat lain. Kalimat-kalimat yang secara zahirnya bermasalah,
ketika diucapkan dalam keadaan seseorang itu sedang karam, tengah mabuk, bukan mabuk sabar, mabuk hati kepada Allah, maka secara hakikatnya kalimat-kalimat ini tidak dipermasalahkan. Mereka gede, karena dia ghairul mukallaf, kamu kalah, hilang kesadaran, zawal syuur, tak ada rasa kawan. Tetapi diberikan sanksi ta'zir kepadanya atau pidana kepadanya untuk memelihara orang lain agar tidak ikut-ikutan dengannya. Sehingga ketika setelah dipancung, darah yang mencurat dari tubuhnya terjatuh ke bumi dan disaksikan oleh orang banyak, bertuliskan kalimat tauhid, kuramat koyan, duh menulis la ilaha illallah dengan darah yang haru. Dan ketika akhirnya dipotong, dikerat dan diikoh kaki, ikoh jarot, tinggal daku, dia belum mati. Dipotonglah terakhir, dipancung leher dan dipindahkan kepalanya menghadap membelakangi kiblat. Ku gede boleh, badan ni deh. Dan dipancang di tengah-tengah kota Abak Kedah, juga bak mandu urang, menjadi tontonan agar menjadi sesuatu yang membuat efek jera bagi orang lain. Baik ikut-ikutan. Apa yang terjadi ketika tiba waktu solat, kepalanya itu membalikkan wajah ke kiblat. Marun sembahyang tapi wate katruk matha wate sembahyang ulai balik ke. Jika kita kaji dengan logika mungkin nabatnya udeng-udeng dengan rasional, tapi itulah karamah. Karamah itu amrun kharikul lil adah, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan logika yang Allah zahirkan pada tangan para wali-walinya. Yang mana? Jadi nyan mata yang tabah baik tabah malai panji gumilang. Yang contoh-contoh lagi kan. Karena hakikat dari maksud apa yang mereka utarakan itu hanya mereka yang mengetahuinya, sedang kita hanya memahami secara tekstual zahir, ditakutkan akan terjatuh dalam lautan kekufuran. Maka diharamkan oleh para ulama membaca kitab-kitab yang tidak aman, seperti Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi. Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi, di sana banyak hal-hal yang halatruk logika tanya. Dia pegah egonya hinan, termasuk Fir'aun urang miman. Pakon, karena Fir'aun ketika dia mati kan di dalam laut merah. Apa kata Fir'aun? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Mati iman mati. Sedangkan dalam pemahaman jumhur, orang yang mati yang dia beriman kepada Allah ketika naik ataupun muayyanatul azab, ketika sudah nyata azab, Allah tidak menerima imannya. Atau waktu tengah kecabut nyawang, kekanyata nyan baru Allah tidak menerima. Benar? Maka diberikanlah sanksi itu secara zahirnya, bukan sebagai wujud bahawa mereka salah. Setelah diberikan fatwa yang terakhir, didatangilah para ulama yang memberikan fatwa setelah melihat karamahnya. Itu yang dikata Nyai Ron kan yukoh daku nyoba kejadian kibar menurut Ron goyang kafe bukan wallahu alam ya nak apa getalik jaro teman kapakan cing yukoh daku nyan untuk memelihara orang awam baik sampai ikut-ikutan. Makanya kan banyak kita lihat orang-orang yang baru ngaji sedikit kaji kaulia yang kenyang gara-gara saya na dua uro dipah hanrejak hanam dodo kapegah ro aulia. Ini akibatnya hana buat kita ubud hana bereh ka pegah ka diri yang terdiri, diri yang sebenar diri macam sebagainya. Yang menanya akibat yang kena menuk dijaga oleh ulama hangga bi pegah ilmu yang model-model menan kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi akibat je lagi kan. Yang terakhir dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar, saya ulangi, dalam kitab Az-Zawajin an Iktirafil Kabair, termasuk sebagian dari dosa besar adalah mengajarkan tauhid tingkat tinggi atau di luar kemampuan khalayak umum. Kayak pegah-pegah tauhid tingkat tinggi bak masyarakat umum ni. Sedang masyarakat umum mai dekat imam bloi we hanja ke. Kata pegah ni tauhid. Wate ne be deh ledra te bedah Allah. Yang mana wate be deh drole bedah Allah berarti bak diri tanya nak Allah bak peluk bak kuat nak Allah puyang nya hanja pegah bak urawa. Hadang doh yang tinggal terakhir ke pegah peluk kuat ke pegah Allah. Kanyan salah pun tetapi bukan dia orangnya. Masalah. Demikian dan sekian karena waktu, insya-Allah lain waktu akan kita jelaskan kembali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Terima kasih.